Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN UPN AB 76075 GK ataupun KKN UPN yang bertempat di Padukuhan Petoyan. Kemudian saya sendiri adalah Muhammad Nabil Fitrah sebagai penanggung jawab ataupun orang yang memiliki program kerja tentang pengenalan aplikasi Peduli Lindungi. Dan di sini juga saya akan berbagi ataupun sharing secara umum tentang aplikasi Peduli Lindungi. Oke, pengertian aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dibuat pemerintah dalam rangka pelacakan menghentikan penyebaran COVID-19. Adapun cara kerja dari aplikasi ini, yang pertama adalah pelacakan melalui handphone, kemudian saling membagikan data lokasi berpergian, dan yang terakhir adalah notifikasi di keramaian atau zona merah. Nah, jadi secara umum dari aplikasi Peduli Lindungi ini yaitu merupakan aplikasi untuk melacak. Dan bisa diibaratkan juga semisal kita ibaratkan saja seperti aplikasi Gojek ataupun ojolnya itu. Nah, di sana itu juga ada misalkan ada driver dan juga customer. Nah, di sana kita ibaratkan saja misalkan aplikasi ini tuh ada seorang customer itu adalah kita sebagai penggunanya ataupun pelanggannya, lalu drivernya ini adalah kita umpamakan sebagai pemerintahnya. Nah, kenapa? Karena bisa diibaratkan saja seumpamanya si driver ini adalah nanti kita akan mengetahui lokasi ataupun melacak di manakah tempat kita berada. Begitu juga aplikasi Peduli Lindungi. Secara otomatis ketika kita mendownload aplikasi ini dan menggunakannya, kita akan terlacak oleh pemerintah dan mengetahui bahwa berada di manakah lokasi kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah cara pendaftaran. Cara pendaftaran pada aplikasi ini sangatlah mudah, mulai dari download dan install aplikasi Peduli Lindungi. Eh, saya yakin teman-teman di sini juga sudah begitu paham. Kemudian yang kedua ini pilih warga negara Indonesia karena ya kita dari negara Indonesia. Lalu yang ketiga centang dan saya setuju. Yang keempat pilih nomor telepon atau alamat email lalu masukkan data yang dibutuhkan. Setelah itu klik daftar. Dan di sini juga untuk yang poin keempat ini ada dua hal. Maksudnya ada kita bisa memverifikasi menggunakan alamat email dan yang kedua itu kita bisa memverifikasi menggunakan nomor telepon. Dan di sini kebetulan saya menggunakan alamat email. Dan sebetulnya untuk formnya juga ataupun formulirnya juga formulir pendaftarannya ini sama saja. Formulir pendaftarannya ini ada nama lengkap dan alamat email. Misalkan yang nomor telepon berarti bukan alamat email akan tetapi nomor telepon. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita akan datang ke verifikasi kode melalui alamat email. Dan di sini, halo Muhammad Nabil Fitrah, kode verifikasi akun Anda adalah 775585. Kita masukkan, klik verifikasi. Maka langsung muncul 775585 dan kita verifikasi. Dan secara otomatis kita sudah mendaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Dan ini adalah tampilan utama pada aplikasi tersebut. Nah, bisa kita lihat, kita mulai dulu dari yang ini. Dari yang sebelah kiri, semisal masuk ke ruang publik, kemudian melakukan scan QR code, hasilnya akan masuk dari WeCheck-in. Oh iya, di sini juga kita bisa melihat ada beberapa fitur, mulai dari sertifikat vaksin, kemudian hasil tes COVID-19, lalu EHAC, riwayat check-in, aturan perjalanan, hingga lihat semuanya. Ini ada teledokter, pelayanan kesehatan, statistik COVID-19, dan daftar vaksin. Nah, lalu untuk sertifikat vaksin ini kita bisa melihat fitur untuk sertifikat vaksin yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, misalkan teman-teman di sini umpamanya sudah melaksanakan ataupun sudah melakukan vaksin, maka ya nanti akan termasuk datanya ke aplikasi ini dengan syarat formulir yang teman-teman daftarkan ataupun formulir yang sudah didaftarkan ini mau baik biodatanya ataupun email hingga nomor handphonenya ini benar. Kemudian hasil tes COVID-19 ini berisikan hasil tes COVID dari lab yang nantinya datanya akan termasuk di sini, EHAC, Electronic Health Alert Card, yang digunakan untuk pengisian data-data aktivitas jika berpergian ke luar negeri atau pulang ke Indonesia dari luar negeri. Lalu riwayat check-in, tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini semisal masuk ke ruang publik kemudian melakukan scan QR code, hasilnya akan masuk di riwayat check-in, lalu berisikan aturan perjalanan ini yang di bawah ini. Itu adalah
tips ataupun guide ataupun apa ya, arahan ya tentang berbagai media transportasi selama pandemi COVID-19. Jadi aturan-aturan perjalanan selama pandemi COVID-19. Di samping itu, untuk fitur-fiturnya ini juga ada yang lainnya dan kita akan lihat di slide selanjutnya dan bakalan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang ini adalah sertifikat vaksin. Saya juga akan berbagi ataupun menjelaskan lebih secara umumnya saja. Jadi untuk sertifikat vaksin ini, misalkan dilakukan klik, maka muncul sertifikat vaksin dan di sini juga langsung terlihat ada misalkan saya sendiri ini sudah melakukan vaksin pertama, kemudian vaksin kedua. Nah, untuk vaksin pertamanya ini ada di 12 Agustus 2021, lalu yang vaksin kedua ada di 9 September 2021. Jadi secara umum ataupun bisa dibilang saya ini sudah melakukan vaksin secara 2 kali. Selanjutnya ada riwayat check-in. Nah, ini semisal ataupun umpamanya rekan-rekan di sini sudah check-in ataupun datang ke satu tempat, biasanya sekarang ini sudah dilaksanakan scan QR code. Nah, nanti dari riwayat check-in ini ada lokasi check-innya, misalkan di sini sebagai contoh berada di mana kampus Sobarsari pintu utama. Nah, dia ada informasi check-innya, nama lengkapnya, kemudian NIK, lokasi check-in, tanggal dan waktu check-in hingga tanggal dan waktu check-out gitu. Dan ini sebagai contohnya ada di Sabtu Oktober 23 Oktober 2021. Kemudian ada teledokter. Nah, ini teledokter ini tuh bisa dibilang sebagai chat ataupun media media komunikasi untuk rekan-rekan ataupun teman-teman, Mas ataupun Bapak Ibu di sini juga mengkonfirmasi ataupun memiliki keluhan-keluhan lain. Jadi bisa langsung di-chat melalui teledokter. Namun yang perlu diingat juga untuk teledokter ini ada biaya administrasinya lah. Nah, biaya administrasinya ini dari teledokter ini misalkan contohnya ini Halodoc. Nah, Halodoc ini ada 25.000 untuk biaya sesi untuk 30 menit. Jadi kurang lebih 1 menitnya itu ya 800 rupiah sekitar segitu. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini ada klinik, puskesmas ataupun rumah sakit yang berada di dekat rekan-rekan di sini. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan pelayanan kesehatan yang berada di daerah Sobarsari. Jadi terlihat juga ada rumah sakit Umum Lokapala, rumah sakit khusus ibu dan anak Sadewa, hingga rumah sakit ibu dan anak Arvita Bunda. Kemudian ada statistik COVID-19, ada terkonfirmasi, suspek, kontak erat, sembuh, dan meninggal. Dan terlihat juga ada tren harian, terkonfirmasinya berapa, ini suspeknya berapa, kontak erat, sembuh, dan meninggalnya juga. Selanjutnya adalah daftar vaksin. Di daftar vaksin ini, jadi seumpamanya Bapak ataupun Ibu, Mas, ataupun teman-teman rekan-rekan di sini belum pernah melaksanakan vaksin, tidak perlu risau. Daftar vaksin ini juga bisa dilakukan secara online dengan cara memasukkan NIK terlebih dahulu, kemudian masukkan nama lengkap dengan catatan NIK ataupun nama lengkapnya itu benar-benar tidak salah lah, benar-benar sesuai maksudnya antara NIK dan nama lengkap. Namun mohon maaf juga karena untuk sebagai tindakan lanjut dari pendaftaran vaksin dari aplikasi ini, kebetulan saya sudah melakukan vaksin, jadi tidak bisa dilanjutkan ke lengkapi formulir. Namun untuk lengkapi formulirnya itu kurang lebih ada nama, biodata, kemudian NIK, hingga email ataupun nomor telepon. Nah, nanti juga bisa dikonfirmasi dari hasil pendaftaran vaksin ini dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi. Jadi terkonek untuk bahasa yang lebih gaulnya gitu. Jadi terhubung antara data yang dikasih ataupun diberi kepada petugas kesehatan nanti bakalan terhubung ke aplikasi Peduli Lindunginya. Baik, itu saja untuk hasil sharing ataupun berbagi tentang pengenalan aplikasi Peduli Lindungi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nabil Fitrah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.